Pernahkah kalian merasa sudah tahu segalanya, lalu tiba-tiba ada satu momen yang membuat kalian sadar, ternyata ilmu kita belum seberapa? Ini adalah kisah tentang seorang ulama besar, seorang ilmuwan sejati yang justru semakin tawadu, rendah hati, seiring bertambahnya ilmunya. Dialah Imam Syafi'i, seorang pemikir, mujtahid, dan pendiri mazhab besar dalam Islam. Tapi tahukah kalian, semakin luas ilmunya, semakin rendah hati sikapnya. Hari ini, kita akan menyelami bagaimana Imam Syafi'i mengajarkan ilmu dengan penuh kerendahan hati. Apa rahasia di balik kebijaksanaannya? Bagaimana sikapnya terhadap murid-muridnya? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa meneladani sikap ini dalam kehidupan kita? Yuk, kita mulai. Segmen 1. Perjalanan ilmu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pada tahun 150 Hijriyah di Gaza, Palestina. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecintaan luar biasa terhadap ilmu. Namun, yang menarik dari kisahnya bukan hanya kepandaiannya, tapi bagaimana ia mencari ilmu dengan penuh perjuangan dan tanpa merasa sombong. Di usianya yang masih belia, ia menghafal Al-Quran dan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Namun, bukannya merasa cukup, ia justru merasa semakin haus ilmu. Semakin aku belajar, semakin aku sadar bahwa aku belum tahu apa-apa. Sikap rendah hati inilah yang membawanya mengembara ke berbagai negeri, mencari ilmu dari banyak ulama besar, mulai dari Imam Malik di Madinah, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Kufah, hingga para ulama di Makkah dan Baghdad. Disinilah kita melihat satu pelajaran penting. Ilmu tidak membuat Imam Syafi'i menjadi angkuh, tetapi justru semakin membuatnya merasa kecil di hadapan ilmu Allah. Segmen 2. Kerendahan hati dalam mengajarkan ilmu. Sebagai seorang ulama besar, Imam Syafi'i memiliki ribuan murid. Namun, ia tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dari mereka. Imam Syafi'i menghormati muridnya. Suatu ketika, ada seorang muridnya bertanya dengan nada yang sedikit menantang. Alih-alih marah atau merasa tersinggung, Imam Syafi'i justru mendengarkan dengan seksama dan menjawab dengan lembut. Ia pernah berkata, "Jika seorang murid datang kepadaku, aku ingin mendengarkan pendapatnya seolah-olah aku sedang belajar darinya. Bandingkan dengan banyak orang di zaman sekarang yang justru merasa ingin selalu unggul dan tak mau kalah dalam diskusi. Tidak pernah merendahkan orang lain." Ada kisah menarik tentang bagaimana Imam Syafi'i memperlakukan orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Suatu hari, ada seseorang yang berdebat dengannya dalam sebuah majelis ilmu. Ketika orang itu mulai meninggikan suaranya, Imam Syafi'i tetap tenang. Setelah perdebatan selesai, Imam Syafi'i mendatangi orang itu dan berkata, "Aku tetap menganggapmu sebagai saudara, walaupun kita berbeda pendapat." Luar biasa, bukan? Imam Syafi'i mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Segmen 3. Ilmu dan kesadaran akan keterbatasan diri. Pernahkah kalian merasa sudah memahami sesuatu, lalu ketika bertemu orang yang lebih paham, kalian baru sadar bahwa ilmu kalian ternyata masih dangkal? Itulah yang Imam Syafi'i sadari sepanjang hidupnya. Semakin banyak ia belajar, semakin ia merasa kecil di hadapan keluasan ilmu Allah. Beliau pernah berkata, "Semakin aku berilmu, semakin aku sadar bahwa aku tidak tahu apa-apa." Pernyataan ini bukan sekadar ungkapan kerendahan hati, tapi juga mencerminkan pemahaman mendalam tentang hakikat ilmu. Imam Syafi'i menyadari bahwa pengetahuan manusia ibarat setetes air di lautan yang luas. Semakin seseorang memahami suatu bidang, semakin ia menyadari betapa banyak hal yang belum diketahuinya. Konsep ini juga selaras dengan paradoks Sokrates, sebuah prinsip dalam filsafat yang menyatakan bahwa orang yang paling bijak adalah mereka yang sadar akan keterbatasan dirinya. Dalam dunia keilmuan modern, semakin ahli seseorang di suatu bidang, semakin ia cenderung menyadari kompleksitas yang ada, bukan justru menjadi arogan. Sayangnya, banyak orang di zaman sekarang yang dengan mudah merasa dirinya sudah paham segalanya hanya karena membaca beberapa artikel, menonton video singkat, atau ikut 1-2 seminar. Mereka sering berdebat dengan nada tinggi, merasa paling benar, dan enggan mendengar pendapat lain. Padahal, Imam Syafi'i justru memberi teladan sebaliknya. Beliau selalu terbuka terhadap ilmu,
bahkan jika itu datang dari seseorang yang lebih muda atau memiliki pendapat berbeda. Baginya, ilmu bukan alat untuk menyombongkan diri, melainkan sarana untuk semakin tunduk kepada kebenaran. Bahkan dalam perdebatan ilmiah, ia tidak pernah memaksakan pendapatnya, tetapi selalu berusaha mencari titik temu dan menjunjung tinggi adab. Imam Syafi'i mengajarkan kita bahwa ilmu sejati bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita tahu, tetapi juga seberapa rendah hati kita dalam menyikapinya. Kesadaran akan keterbatasan diri bukanlah kelemahan, melainkan tanda dari kecerdasan dan kebijaksanaan sejati. Segmen 4. Sikap Imam Syafi'i dalam menghadapi perbedaan pendapat. Imam Syafi'i hidup di zaman ketika dunia Islam sedang berkembang pesat dalam bidang keilmuan dan hukum. Berbagai mazhab fikih mulai terbentuk, dan perbedaan pemikiran di antara para ulama seringkali menjadi topik perdebatan yang sengit. Namun, di tengah dinamika tersebut, Imam Syafi'i tidak terjebak dalam fanatisme atau sikap ingin menang sendiri. Sebaliknya, ia mengajarkan toleransi dan adab dalam berdiskusi. Beliau pernah berkata, "Pendapatku benar, tetapi bisa saja salah. Pendapat orang lain salah, tetapi bisa saja benar." Kalimat ini mencerminkan sikap intelektual humility atau kerendahan hati intelektual, sebuah sikap yang sangat jarang kita temui di era media sosial saat ini, di mana banyak orang lebih sibuk mencari kemenangan dalam debat daripada mencari kebenaran. Dalam setiap diskusi, Imam Syafi'i tidak pernah merasa bahwa pendapatnya harus selalu diterima. Sebaliknya, ia membuka ruang bagi pendapat lain dan siap mengubah pandangannya jika menemukan argumen yang lebih kuat. Ini terlihat dalam salah satu kisahnya, ketika ia bertemu dengan seorang ulama lain yang memiliki pendapat berbeda. Setelah mendengar penjelasannya, Imam Syafi'i dengan rendah hati mengakui, "Jika aku melihat dalil yang lebih kuat dari pendapatku, maka aku akan meninggalkan pendapatku dan mengikuti kebenaran." Sikap ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam diskusi ilmiah maupun kehidupan sehari-hari. Namun, yang membedakan seorang ilmuwan sejati adalah bagaimana ia menyikapi perbedaan tersebut. Imam Syafi'i tidak melihat perbedaan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk semakin mendekat kepada kebenaran. Saat ini, banyak orang lebih suka mempertahankan pendapatnya mati-matian meskipun jelas keliru. Mereka berdebat bukan untuk mencari pemahaman yang lebih baik, tetapi sekadar ingin menang. Imam Syafi'i mengajarkan hal yang berbeda. Berdiskusilah dengan niat mencari kebenaran, bukan untuk menjatuhkan lawan bicara. Lebih dari itu, Imam Syafi'i juga mengajarkan bahwa adab dalam berdiskusi lebih penting daripada sekadar membuktikan diri benar. Baginya, ilmu harus disampaikan dengan kelembutan dan kebijaksanaan, bukan dengan emosi dan arogansi. Maka, meskipun berbeda pendapat dengan seseorang, beliau tetap menjaga hubungan baik dan tidak membiarkan perbedaan itu menimbulkan permusuhan. Sikap inilah yang perlu kita teladani. Dalam dunia yang penuh dengan perbedaan pandangan, alangkah baiknya jika kita belajar dari Imam Syafi'i, menyampaikan pendapat dengan bijak, menerima perbedaan dengan lapang dada, dan selalu siap mengakui jika memang ada kebenaran di pihak lain. Segmen 5. Bagaimana kita bisa meneladani Imam Syafi'i? Kerendahan hati dalam ilmu bukan sekadar teori, tetapi harus dipraktikkan. Imam Syafi'i memberi teladan bagaimana seorang pencari ilmu sejati seharusnya bersikap. Pertama, jadilah pencari ilmu sejati. Belajarlah karena cinta pada ilmu, bukan untuk pamer kepintaran. Imam Syafi'i mengembara jauh demi ilmu, tanpa mencari pengakuan. Kedua, dengarkan lebih banyak, bicara lebih sedikit. Beliau selalu mendengarkan sebelum berbicara. Kita pun harus belajar memahami sebelum berpendapat. Ketiga, belajarlah dari semua orang. Imam Syafi'i tidak pilih-pilih guru, bahkan belajar dari yang berbeda pandangan dengannya. Ilmu bisa datang dari siapa saja. Keempat, jangan takut mengakui kesalahan. Imam Syafi'i selalu siap meninggalkan pendapatnya jika menemukan kebenaran yang lebih kuat. Ilmu berkembang dengan kerendahan hati. Kelima, gunakan ilmu untuk membantu orang lain. Beliau menyebarkan ilmu dengan kasih sayang, bukan untuk merendahkan. Ilmu sejati harus bermanfaat bagi sesama. Mari meneladani Imam Syafi'i, bukan hanya kecerdasannya, tetapi juga kebijaksanaannya dalam menyikapi ilmu dan kehidupan.
Kisah Imam Syafi'i bukan hanya tentang seorang ulama besar, tetapi juga tentang bagaimana ilmu seharusnya membentuk karakter seseorang. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Jika kita ingin menjadi orang yang berilmu, bukan hanya banyak membaca dan belajar yang penting, tetapi juga bagaimana kita menyikapi ilmu itu sendiri. Maka, mari kita belajar dari Imam Syafi'i, bukan hanya tentang ilmunya, tetapi juga tentang kerendahan hatinya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.